Shalom, apa kabar semua? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam acara kita Today's Message dalam program Biblikal bersama saya Leonardo Syamsuri. Saya percaya saudara akan diberkati dengan pesan yang saya mau sampaikan kepada saudara. Pesan yang saya sampaikan tema hari ini adalah menang atas pikiran negatif atau victory over negative thoughts. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kita menghadapi pertempuran dalam hidup ini setiap hari, Saudara. Kita menghadapi pertempuran, peperangan rohani, dan Alkitab berkata peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Salah satu pertempuran yang sangat kuat, yang sering kali dihadapi oleh orang-orang Kristen terutama, kalau kita nggak hati-hati, adalah pertempuran di pikiran saudara. Nah, oleh karena itu setan selalu mencoba menggoda saudara, coba menyerang saudara dan saya dalam kehidupan ini supaya tidak mengalami kemenangan, ya. Nah, salah satunya itu di pikiran saudara. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dan ke-9 firman Tuhan bilang, sadarlah dan berjaga-jagalah. 1 Petrus 5 dia bilang begitu ayat 8-9. Berjaga-jagalah, sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan ngapain? Mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti dia betul-betul saudara mencoba menerkam dalam tanda kutip tentunya adalah supaya orang-orang bisa dikalahkan. Kira-kira gitu. Di ayat 9 yang menarik firman Tuhan bilang, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi iman kita lah yang bisa mengalahkan pertempuran ini. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, kalau begitu, pikiran ini menjadi sarana pertempuran yang hebat, saudara. Hawa melakukan perbuatan yang akhirnya mengambil buah dan dia makan, itu karena pikirannya disesatkan. Paulus sendiri menulis itu. Jadi sebenarnya the battle is in the mind. Pertempuran atau pertarungan itu ada di dalam pikiran saudara dan di dalam pikiran saya. Nah, oleh karena itu saudara, saya mau ajak saudara begini. Bisa saja seseorang secara roh ngalamin pemulihan. Bisa saja roh seseorang ngalamin pemulihan dan ngalamin pembaharuan. Karena dia mengalami encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Namun pikiran orang ini, pikirannya perlu ada proses pembaharuan ke depan. Kenapa? Karena sudah kepalang terbentuk. The Spirit terbuka ketika dia ngalami Tuhan. Tapi pikiran ini sudah terbentuk, terpola. Nah, oleh karena itu jangan heran orang bisa saja rohnya dibaharui tapi dia tetap terpenjara. Banyak orang ingin mengubah kondisinya tapi tidak mau membaharui pikiran, gak bakal bisa. Hidup Anda, hidup saya adalah hasil dari pikiran-pikiran yang paling kuat yang ada di dalam pikiran kita. Kalau negatif, ya kita akan menjadi orang yang negatif. Kalau baik, kita akan menjadi orang yang berkemenangan. Arah hidup saudara, arah hidup saya sangat ditentukan oleh pikiran yang paling dominan apa. Kalau yang paling dominan adalah yang negatif, ya kita akan menjalani kehidupan yang selalu terpuruk. Pikiran negatif pada umumnya terjadi dalam diri seseorang, dalam pikiran seseorang itu secara bertahap, tidak terjadi sekaligus. Dengar orang ngomong, dengar peristiwa-peristiwa yang menakutkan itu masuk. Lalu terakumulasi. Ketika terakumulasi dalam periode tertentu, apalagi terus dipikir ulang kan, manusia tuh kan suka mikir ulang gitu loh saudara, merenungkan kembali. Nah, hal yang ini akhirnya lama-lama kalau dibiarkan menjadi kubu, itu menjadi benteng dalam pikiran. Nah, ketika itu pikiran negatif itu jadi benteng, apapun yang disampaikan, apapun yang dinasihatkan orang ini, dia tidak bisa terima karena sudah dibentengi. Ngomongan itu lewat begitu saja, nasihat itu lewat begitu saja, khotbah itu lewat begitu saja. Nah, repotnya lagi, orang yang sudah ada dalam benteng-benteng dan kubu pikiran yang negatif, menganggap pikiran mereka benar. Menganggap itu lazim, saudara. Padahal kita tidak boleh biarkan saudara itu terjadi. Makanya Rasul Paulus berkata di dalam Korintus, dia berkata Bapak Ibu Saudara dalam 2 Korintus 10 ayat 3-6, dia bilang kita masih hidup di dalam dunia, tapi kita berjuang tidak secara duniawi. Dia bilang senjata kami adalah dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang apa? Sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Paulus ayat ini lagi secara spesifik bicara benteng di pikiran saudara. Benteng-benteng, peperangan rohani di pikiran saudara. Lalu kemudian di ayat yang kelima dia bilang, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu
Ini setiap kubu, setiap pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Makanya selama pikiran ini kubu ini belum dirobohkan, kita susah untuk mengenal Tuhan. Saya lanjutkan. Kami menawan, dia bilang begitu. Kami menawan apa? Segala pikiran. Coba bilang pikiran. Paulus lagi ngomong pikiran konteks ayat ini. Pikiran itu harus ditawan. Lalu dibuat taklukkan ke bawah kaki Kristus. Nah, itulah sebabnya kenapa kedurhakaan ini baru bisa dihukum kalau kita betul-betul ketaatannya menjadi sempurna. Orang bisa taat karena pikiran juga belajar untuk bisa taat. Nah, oleh karena itu, saudara, pikiran-pikiran yang Anda ulang-ulang, yang Anda renungkan, itu sangat penting. Nah, seringkali yang membekas di pikiran seseorang itu suka direnungkan. Ya, coba Anda lihat, kalau sesuatu yang Anda enjoy, memori yang menyenangkan, itu kan Anda suka ulang. Termasuk yang negatif. Termasuk yang menyakitkan, itu juga sering diulang. Tinggal pilihan yang mana Anda mau ulang dan menjadikan itu pola dalam pikiranmu. Daud menghadapi Goliat, dia berani. Kenapa? Karena dia punya pengalaman memori bersama dengan Tuhan. Yaitu apa? Ketika tangan Tuhan menolong dia dari cakar beruang, dari cakar singa. Itu jadi memori. Dan itu yang dia renungkan. Makanya dia berani, dia menang, dia tidak negatif, saudara. Jadi itu setiap kubu yang sudah terbentuk, kita tidak boleh menganggap itu enteng, menganggap remeh. Tidak boleh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti soal ini. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana sih pemikiran-pemikiran negatif berkembang dalam pikiran seseorang? Yang pertama saya melihat suka berasumsi. Mengembangkan asumsi berdasarkan informasi ataupun pemahaman yang belum tentu benar. Sifatnya spekulatif. Itu sebabnya sosial media, kalau Anda nggak tahu itu benar atau enggak, itu bisa jadi asumsi. Makanya saudara, orang bisa menjadi tergiring opininya yang salah karena sebenarnya itu cuma asumsi. Tidak berdasarkan data, tidak yang benar, asumsi orang disampaikan, lalu kita ikut. Hati-hati saudara. Naaman hampir-hampir tidak sembuh dari penyakit kustanya. Kenapa? Ketika dia datang ke Nabi Elisa, yang muncul adalah pembantunya. Nah, Naaman bilang, aku sangka. Nah, ini diasumsi. Aku sangka Nabi itu akan muncul menyebut nama Tuhan, menggerakkan tangannya di bagian badanku yang sakit. Nah, dia hampir nggak mau tuh. Nggak mau disuruh melakukan untuk masuk ke dalam sungai. Dia nggak mau. Untuk mencemplungkan dirinya ke dalam sungai, dia nggak mau. Karena dia mengasumsikan sesuatu. Nah, saudara, Yesus sendiri pernah berkata kan, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Itu ada di dalam Yohanes pasal 4 ketika Yesus ketemu dengan perempuan Samaria. Murid-murid pada waktu itu sedang kelaparan. Murid-murid bilang, Yesus siapa yang kasih makan ya? Yesus ngomongnya apa? Murid ngomongnya apa? Yesus ngomong soal makananku adalah melakukan kehendak Tuhan. Dia kan bilang gitu. Ada makanan yang kamu gak kenal. Nah, murid-murid makanannya jasmani. Jadi nggak nyambung nih. Karena apa? Asumsi. Yesus pernah berkata juga sama murid-murid waktu mereka berjalan dalam satu perahu. Mereka bilang, berjaga-jagalah, waspada terhadap ragi orang Farisi. Lalu murid-murid bilang, dia ngomong begini karena kita nggak bawa roti kali. Nah, ini kan asumsi. Nggak nyambung. Makanya khotbah-khotbah seringkali tidak masuk persis seperti yang Tuhan inginkan dari si pengkhotbah. Karena pendengarnya berasumsi. Ini bahaya sekali, saudara. Asumsi terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Makanya kenapa orang gampang tersinggung toh, gitu ya. Dan menganggap orang tuh sombong tuh orang karena dia nggak nyapa saya, dia nggak ngomong sama saya. Itu kan asumsi. Mungkin dia nggak lihat, mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia sendiri juga lagi ada pikirannya lagi kalut, ketemu saudara nggak nyapa, bukan berarti dia sombong. Tersinggung, marah. Waktu Anda mendengar suatu khotbah, kita dengar khotbah, si pengkhotbah nggak kenal sama kita kan gitu. Pernah lu sekali waktu saya khotbah, ada jemaat yang hadir tersinggung. Ya, dia bilang, kenapa? Masalah saya ngomongin terus sama Pak Leonardo. Lah, saya mana tahu persoalan dia. Nah, itu adalah asumsi Bapak Ibu Saudara ya. Jadi asumsi, hati-hati. Yang kedua, pikiran negatif berkembang oleh karena pengalaman yang tidak menyenangkan. Dengan keadaan yang nggak menyenangkan, mungkin seseorang, pekerjaan, pelayanan, gereja, pengalaman yang nggak menyenangkan. Itu lama-lama terakumulasi. Dan kalau udah terakumulasi, lalu membentuk kubu, membentuk pattern, lalu kita mengeneralisasi. Semua orang yang kayak pernah kita alami, pengalaman kita, begitu modelnya. Semua gereja yang pernah kita rasa, semua gereja begitu. Padahal nggak gitu.
Gitu loh saudara. Lalu kita bisa asumsikan karena gereja, apalagi kita dikecewakan sama pendeta misalnya. Semua pendeta negatif. Ya nggak begitu saudara. Kenapa? Karena pengalaman-pengalaman yang negatif membentuk pattern kita. Pengalaman yang tidak menyenangkan yang berulang itu jadi program di pikiran saudara. Be careful. Itu jadi pola, itu jadi pattern. Ini yang membuat orang tidak ngalamin terobosan. Walaupun rohnya sudah dibaharui. Nah, kegagalan, pengkhianatan, penghinaan, dan seterusnya. Itu juga saudara seringkali membuat orang pada akhirnya jadi negatif. Yang ketiga, kenapa pemikiran negatif bisa berkembang dalam diri seorang? Karena menerima input negatif. Dari perkataan, dari pendapat, informasi, berita, laporan, nasihat, dan sebagainya. Jadi hati-hati saudara dengan berita-berita, dengan input yang negatif, jangan didengarkan. Kalau Anda tahu ini negatif, tolak. Jangan didengerin, jangan diterusin. Bahasa saya, do not entertain. Jangan Anda ikutin, dengerin terus. No. Kadang-kadang saudara, sebagai kita ada dalam keluarga, orang tua itu membentuk pola pikir. Makanya orang tua harus hati-hati ya dengan apa yang dia ngomong, dia sampaikan. Karena si anak dari kecil merekam dan itu menjadi pattern pola pikir. Pergaulan juga hati-hati, karena dari pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik, kata Paulus. Nah, akibatnya apa? Kalau pikiran yang negatif itu berkembang dalam diri seseorang. What is that? Ada emosi yang nggak baik, yang negatif. Gampang kesel, marah, kecewa, sakit hati. Dan ini bisa mengganggu konsentrasi seseorang. Dan bisa mengganggu fisiknya nantinya. Karena ini persoalannya dari jiwa. Pikiran itu ada di jiwa. Pertempuran itu di jiwa. Makanya kalau dia nggak kuat, nggak ada firman, nggak ada Tuhan, nggak ada komunitas yang menolong, dia bisa ngalamin tekanan, mental health. Itu menjadi masalah. Yang kedua, saya melihat kita bisa menimbulkan rasa tidak suka tanpa alasan. Dengan seseorang mungkin, termasuk pendeta, pokoknya pendeta gue nggak demen dah, pendeta mah apa sih gitu loh. Bisa seperti itu. Kita bisa termasuk pelayanan gitu, kita bisa nggak suka, gereja, khotbah. Saya pernah loh, saudara ada seseorang bilang begini, saya didapat laporan dari seorang yang saya kenal ya. Kenalan saya ini punya temen, temennya bilang ke kenalan saya nggak suka tuh sama Leonardo katanya. Lah, khotbah-khotbahnya saya nggak suka. Lalu teman saya ini, kenalan saya tanya sama temennya, kamu sudah pernah dengar khotbahnya? Belum tuh, bayangkan saudara. Kok bisa kayak gitu loh saudara? Karena ada perasaan-perasaan negatif terhadap pendeta yang sering terjadi begitu saudara. Pendeta yang mungkin gayanya mirip kayak saya, bisa saja, yang pernah menyakiti dia, membuat dia nggak suka. Dan ini menjadi saringan mental dalam diri seseorang. Bagian terakhir saya mau sampaikan sama saudara, gimana supaya saudara bisa menang terhadap pikiran negatif. Anda butuh Tuhan. Dalam konteks ini adalah damai sejahtera Tuhan yang berasal dari Dia. Makanya Filipi 4 ayat 7 dan 8 berkata apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara dan hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Karena saya percaya pikiran yang negatif tumbuhnya justru di masa dalam kondisi tidak tenang, gelisah, khawatir, takut, itu muncul. Tapi di dalam ketenangan, di dalam damai sejahtera, tumbuh pikiran yang sehat, tumbuh pikiran yang segar dan baik. Dan yang kedua, pastinya Anda harus melatih pikiran saudara untuk memikirkan yang baik. Filipi 4 ayat 8-9 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Pikirkan baik-baik. Ya, jadi saya percaya kalau Anda mendapatkan itu, Anda akan bisa menemukan benteng yang salah dan Anda bisa robohkan benteng pikiran saudara. So, menang atas pikiran negatif. God bless you. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya, Today's Message.